Akan tapi kalau sudah minum khamr, hilang akalnya. Sudah hilang akalnya, apapun dia mau bisa saja. Ya. Tak mau tahu gitu. Sikat semua ya, mau bunuh bisa, mau ini hilang semua ya. Orang yang aslinya takut bunuh minum khamr jadi hilang ketakutannya hilang untuk membunuh orangnya. Ya itu makanya kadang saking kadang kalau misalkan kita kebut-kebutan pakai motor atau pakai mobil kan takut ya. Nanti buat dinabrak, buat diiki apa segala macam. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita dikumpulkan di majelis yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya dan maghfirahnya kepada kita dan orang-orang yang kita cintai. Pertama kita Fatihah dulu kepada beliau sahibul kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad supaya kita punya pengajian ini tidak akan terputus sampai dan manfaatnya tidak akan terputus sampai hari kiamat ya. Fatihah ila rosyana wa ila rosyana Habib Abdullah bin Al-Haddad wa bin Janabsi wa usulihi wa fahimah turajatul janwiyat wa tumatih Fatihah bin Syamful Nabi wa Nabi Nur Syarfin Anwar wa Fitin wa dunia al-akhir al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang pembahasan khamar. Jadi yang kita ketahui bahwa khamar itu diterangkan di salah satu hadis Nabi yang sebelumnya kita bahas bahwa orang yang selalu minum khamar matinya disandingkan dengan orang yang dia itu menyembah berhala. Maksudnya yang menyembah berhala itu apa? Yang sampai sekarang kan masih ada yang menyembah berhala, yaitu orang Kristen ya, yaitu menyembah patungnya. Nah, jadi di sini aja sudah dikatakan bahwa apa? Kalau orang yang selalu minum khamr itu bahwa dia itu syirik atau keluar dari agamanya Allah Ta'ala, keluar dari agama Islam. Ya, hari kiamat pas waktu dibangkitkan dia apa? Disandingkan sama orang-orang yang menyembah berhala, yaitu orang-orang yang kufur sama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Waqala SAW, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, salasatun la yadkhulunal jannah, 3 orang yang tidak akan masuk surga. Bayangkan, tidak akan. Al-mudminul khamar, orang yang selalu minum khamar. Ya. Bukan cuma selalu ini maksudnya gimana sih? Terus menerus. Misalkan kayak hari ini minum, ya istiqomah lah minum ya. Minum maksudnya terus menerus minum. Bukan cuma yang tiap hari minum, enggak. Bukan cuma tiap hari minum ini orang, enggak. Kadang kan ada orang yang dia itu 1 minggu sekali minum, 3 hari sekali minum. Nah itu termasuk golongannya ya. Golongan orang-orang yang dikatakan mudminul khamr, orang yang selalu minum khamr. Ataupun tidak seperti itulah. Di dalam hidupnya itu sering minum khamr. Itu termasuk golongan orang mudminul khamr. Ya. Hati-hati ya. Jadi kadang hati-hati juga terkadang obat-obatannya. Obat-obatan yang kita konsumsi, kita harus lihat dulu. Kebanyakan obat yang itu obat batuk ya. Banyak ada alkoholnya ya. Kalau kita sengaja minum, bisa-bisa kita dijadikan orang-orang yang termasuk minum khamr. Karena apa? Ada alkoholnya di situ. Sedangkan alkohol itu haram ya. Yang namanya sudah dari asalnya itu haram. Bagaimana obat yang itu obatnya haram, tapi kita boleh meminum obat itu? Bagaimana? Kalau memang tidak ada obat lagi. Dan dalam keadaan sudah mau mati. Ya, namanya darurat. Ini darurat ini, harus diminumkan obat ini. Misalkan obat ini misalkan campurannya babi dan lain-lain sudah. Harus pakai obat ini.
tidak apa-apa. Kalau dalam keadaan sudah darurat gitu, sudah ada obat lagi. Kalau masih ada alternatif, tidak boleh pakai obat itu. Ataupun ada alternatif, tapi lebih lambat. Masih ada ulama mengatakan bahwa pakai yang lebih lambat itu daripada pakai yang haram. Tapi ada yang mengatakan, tidak apa-apa pakai yang haram ini. Takutnya kalau pakai yang lambat ini mati duluan daripada pakai obat ini. Ya, seperti itu. Jadi terserah mau pilih yang gimana ya. Tapi lebih baik yaitu ya yang daripada tubuh kita tercampur sama haram, yang lebih baik kita ini yang ambil yang halal saja ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua penyakit ya. Amin. Nomor kedua, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi ya. Itu sudah dibahas dari pembahasan yang lalu bahwa jelas ya orang yang memutus tali silaturahmi itu adalah orang yang dimana tidak akan masuk surga. Ya. Kita ataupun maksudnya yang memutus ini siapa? Orang yang maksudnya ya segitu ya, sudah dijelaskan waktu itu seperti orang yang dia itu mau silaturahmi tapi dia tidak mau. Udah, ana tidak mau sama ente sudah, ana tidak suka sama ente, ana tidak mau. Misalkan tetangganya, saudaranya, siapapun itu dia tidak mau, ente tidak usah datang, tidak mau. Tidak usah datang. Ana tidak mau sama ente sudah. Hati-hati orang yang memutus tali silaturahmi ya. Salah satu yang orang tidak akan masuk surga. Orang yang memutus tali silaturahmi. Dan yang ketiga, al-musaddiqu bisihir. Orang yang dia percaya dengan sihir, ya. Kadang orang jalan di air, sangar, melaku di banyu. Sakti, jalan di langit, terbang di langit. Ini, yaitu seperti itu bisa apa? Bisa mengundang kepercayaan kita kepada sihir. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita percaya saja sedikit dengan sihir, kita termasuk orang-orang yang syirik. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita percaya sama sihir. Ya sudah, sihir itu dari setan sudah. Kita percayanya seperti itu. Sihirnya itu setan. Kan sudah kita pelajari kalau misalkan kita baca sejarah kan dari zamannya malaikat Harut dan Marut itu kan ya, yang mempraktekkan sihir. Dan ada di ayatnya itu ya Allah apa namanya itu? Ada yang ibarat kata artinya seperti ini. Kalau tidak salah, kita ini adalah fitnah. Jadi kalian jangan sampai menuduh kami. Maksudnya kita ini ngajari kamu, tapi kita mengatakan dulu bahwa kita ini fitnah. Seperti itu. Malaikat Harut dan Marut. Ya, Harut dan Marut berbicara seperti itu, menjelaskan pada orang yang waktu di zaman pada waktu itu ya. Waqala SAW, Nabi SAW bersabda di hadis yang lain, istanibul khamr fa innaha miftahu kulli syarr. Nabi SAW bersabda, jauhilah khamr karena semua khamr itu adalah miftah. Miftah itu apa? Kunci dari semua kejelekan. Ya. Kalau mungkin sampean tahu, mungkin ada sebuah cerita yaitu namanya itu banyak versinya, ada kiai ini. Cuma yang saya pernah dengar tuh namanya Kiai Barseso. Ya, mungkin antum pernah tahu ceritanya. Beliau itu Masya Allah, bahkan zaman dahulu itu kepingin jadi muridnya aja sudah bisa terbang. Keinginan kuat mau jadi muridnya Kiai Barseso, tiba-tiba terbang langsung ke pondoknya. Saking saktinya ini Kiai. Ya, pada suatu saat si Kiai ini ngelihat kok ada orang, Masya Allah. Zikiran 3 hari 3 malam. Mau ibarat kata sudah khusyuk teman zikirnya. Tapi ini apa? Ini setan menjelma sebagai orang supaya apa? Supaya dia bisa ngecoh ya. Bisa ngecoh ini Kiai. Karena apa? Yang terjaga itu cuma Nabi. Para ulama, sealim apapun para ulama, tapi kalau Allah Ta'ala menakdirkan dia jadi belok, bisa jadi belok. Tapi kalau Nabi, siapapun itu Nabi, yaitu apa? Terjaga. Tidak mungkin ya. Kalau Nabi tidak mungkin sesat. Tapi kalau misalkan Nabi-Nabian, iya sesat. Ya, beda lagi ya. Nabi asli sama Nabi-Nabiannya. Kayak orang Sulawesi waktu ditanyai, nama siapa? Agus. Pekerjaan? Nabi. Dikaya suhul Nabi. Nah ya. Jadi Nabi itu adalah apa istilah katanya itu?
Maksum. Maksum itu ibarat kata apa? Dalam artinya terjaga. Ya, maksum. Nabi itu para nabi maksum. Kalau para ulama enggak maksum. Sealim pun dia, sedekat apa dia sama Allah Ta'ala, kalau dia ditakdirkan sama Allah Ta'ala melimpang, jadi bisa menyimpang. Seperti contohnya Kiai Barseso tadi. Dia zikir itu melihat, bertanya pada orang, kok bisa inti zikir seperti ini? Kok bisa itu khusyuknya seperti ini? Sama si setannya bilang, anak terlalu banyak maksiat sama Allah Ta'ala, sampai sana anak takut. Untuk apa? Takut ini apa namanya? Takut tidak diterima amal ibadahnya, anak nanti masuk neraka. Takjub. Oh, Masya Allah, ternyata masih ada orang seperti ini. Yang dia itu betul-betul maksudnya dekat sama Allah Ta'ala. Ditanyalah, bagaimana kalau anak kepingin jadi inti? Ya sudah, maksiat dulu katanya. Kalau mau jadi seperti saya, maksiat dulu. Apa yang maksiat kamu lakukan? Zina. Oh, enggak, terlalu besar kalau zina buat saya. Besar, terlalu besar, dosa yang terlalu besar tuh. Ya sudah, kalau tidak mau zina, bunuh orang. Oh, pertama bunuh orang, habis itu tidak bisa. Zina, oh tidak bisa. Ya sudah, yang paling kecil saja. Apa? Minum khamr. Oh iya, kalau minum khamr bisa. Itu dosa kecil. Itu karena apa? Ah, ini salah satu penyebab si Kiai Barseso ini, maksudnya salah satu kiai ini menyimpang karena apa? Dia meremehkan yang namanya dosa. Oh, kalau minum khamr tuh dosanya tidak sebesar zina dan lain-lain. Nah, dia ngeremehkan. Salah satu, hati-hati. Jadi dosa itu jangan sampai kita remehkan sama sekali. Sekecil apapun dosa, bisa-bisa apa? Takutnya di dalam dosa yang kecil itu ada murkanya Allah Ta'ala. Ya. Setelah itu sudah si kiai ini minum, dan ini dikatakan bahwa apa? Miftahul kulli syarr. Kunci dari semua kejelekan. Sudah minum, si penjual khamr ini perempuan. Di zina akhirnya, dijima ini perempuan. Habis gitu takut ketahuan, takut nama baiknya tercemar, dibunuhlah ini perempuan. Aslinya cuma mau satu maksiat, jadi 3 sekaligus maksiat. Ya. Akhirnya kabur, sudah kabur. Ternyata apa? Ternyata ketahuan sama orang-orang bahwa ini si fulan, ini kiai ini yang membunuh apa segala macam, udah di masa. Terus yes gitu, karena matinya meninggalnya dalam keadaan maksiat, jadi apa? Su'ul khotimah. Alhamdulillah. Bahkan bayangkan kiai maksudnya ulama sekelas itu yang dimana pengen jadi muridnya aja sudah bisa terbang. Sampai kayak gitu. Saking saktinya itu ulama. Bukan karomah, ini sakti itu. Lain ya, karomah sama sakti lainnya. Wa qala suatu wasallam, Nabi SAW bersabda, al-khamar jumma'ul ithm. Wanisa haba'il syaitan wa hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Nabi SAW bersabda, al-khamr. Khamr itu adalah semua mengumpulkan semua dosa. Maksudnya apa? Kalau minum khamr bisa buat dosa apa saja tanpa ragu. Karena apa? Sudah hilang. Dia punya ketakutan. Kalau misalkan ya, orang kalau tidak minum khamr, orang masih normal. Kadang masih bisa mikir, oh tidak mungkin, tidak boleh ini. Zina ini tidak boleh, mencuri ini tidak boleh, bunuh tapi boleh, tak boleh. Akan tapi kalau sudah minum khamr, hilang akalnya. Sudah hilang akalnya, apapun dia mau bisa saja. Ya. Tak mau tahu gitu. Sikat semua ya, mau bunuh bisa, mau ini hilang semua ya. Orang yang aslinya takut bunuh minum khamr jadi hilang ketakutannya hilang untuk membunuh orangnya. Ya itu makanya kadang kadang kalau misalkan kita kebut-kebutan pakai motor atau pakai mobil kan takut ya. Nanti dinabrak, apa segala macam. Tapi yes itu sopir-sopir zaman sekarang ya, apalagi sopir bis dan truk itu kadang itu minum supaya apa? Supaya hilang takutnya mereka. Ini penyakit ini seperti ini ya. Naudzubillah min dzalik. Dan yang parahnya lagi di Indonesia waktu itu pernah diajari waktu pesantren kilat sama Habib Rizik, ada undang-undang yang dia itu memperbolehkan khamr di Indonesia ini. Dan katanya Habib Rizik apa? Yang lebih parahnya mereka pakai bismillah. Takzir. Mau menghalalkan, mau melegalkan khamr, minuman keras pakai bismillah. Ini makanya jadi hancur ini Indonesia ya.
maksiat kok pakai bismillah ya. Ibarat kata misalkan apa mau zina tapi pakai doa ini ya, doa mau hubungannya. Auzubillah min dzalik ya. Allahumma jannibna. Udah di dirinya sudah ada setan, ngapain jannibna ya? Wanisa habailu syaitan, dan perempuan adalah tali-talinya setan. Karena apa? Paling gampang untuk para lelaki ini, kadang apa? Ulama-ulama ini yang sudah dia itu alim apa segala macam, paling gampang ditarik sama perempuan. Kayak dibilang habailu syaitan. Jadi setan memperalat wanita untuk apa? Goda orang-orang alim ataupun orang-orang yang dia dekat sama Allah Ta'ala. Untuk apa? Supaya berpaling dari Allah Ta'ala ya. Pernah suatu ketika cerita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau datang sama temannya, 3 orang. 3 orang mau datang ke ulama, salah satunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 2 teman ini berbincang tentang akan mau ditanyain sama Syekh ini. Dan ini Syekh ini wali. Dan ini kurang ajarnya si 2 temannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, mau ngetes sealim apa Syekh ini. Dites, anak mau nanya ini sama Syekh ini, kepingin tak tes, bisa tahu dah dia. Anak mau nanya ini, ditanya sama Syekh Abdul Qadir Jalan, ente, Abdul Qadir, mau tanya apa? Anak tak mau tanya apa-apa, anak kepingin barokahnya saja. Sudah datanglah ke wali itu, langsung dibuka pintu. Ente jawaban ente ini, ente kurang ajar, ente berdua ini kurang ajar, ente jawabannya ini, ente jawabannya ini, tidak usah ngetes sana. Dan ente, gitu. Dan ditunjuk sama si wali tadi, ditunjuk yang kedua pertama, ente ini nanti jadi apa? Nanti jadi alim akan, tapi alimnya itu tidak berguna dan ente nanti jadi kafir. Katanya si ulama tadi. Yang dan ente, makanya satunya lupa apa? Dan yang si Abdul Qadir Jailani mengatakan, dan ente adalah nanti menjadi ulama paling besar dan paling termasyhur pada saat waktu engkau dewasa, katanya. Sudah, ternyata kan yang apa wali itu katakan jadi ya. Karena dan ini inti cerita dari ini apa yang si orang alim tadi yang ngetes wali tadi itu datang ke sebuah negara Yahudi. Dia itu waktu itu di negara Yahudi itu berdakwah, dakwah. Akhirnya kan aslinya kerajaan Yahudi kan. Kan dia jadi ulama yang terkenal gitu. Tidak lama kepingin, karena mungkin namanya yang besar, si raja Yahudi ini kepingin jatuhkan dia. Bagaimana? Bingung dia. Ternyata apa? Pakai anaknya, dijual anaknya kepada dia. Ini anakku, ambilan kalau kau jadi Yahudi. Akhirnya apa? Karena syahwatnya yang besar, si alim yang kurang ajar tadi ini sama wali tadi, akhirnya apa? Masuk kafir. Jadi istri sama Yahudi tidak lama meninggal karena dalam keadaan kafir. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Habailu syaitan, ya. Perempuan ini adalah salah satu tali dari tali-talinya setannya. Makanya disunahkan untuk kawin karena apa? Supaya jauh dari tali-tali setannya. Wa hubbud dunya rasul min kulli khati'ah, dan cinta dunia adalah pangkal dari sebuah dosa. Tangkal dari semua kesalahan ya. Kalau misalkan ya, kalau kita cinta dunia, apapun jadi berantakannya. Akhirnya jadi budaknya dunia ya. Jadi naudzubillah min dzalik. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lama hurimatul khamar masya ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dhum ila ba'd wa qalu hurimatul khamar wa ju'ilatil syarr. Fil ithmin wa qala alaihi wasallam man syaribal khamar kharaja nur iman min jawfi. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika diharamkan khamar, para sahabat Rasulullah berjalan dan yang lainnya mengingatkan kepada yang lain bahwa apa? Khamar sudah diharamkan sama Rasulullah dan Allah Taala. Dan diharamkannya itu seperti apa? Seperti syirik. Disamakan dosanya khamar itu sama syirik, katanya para sahabat itu. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia meminum khamar, maka keluar nur iman dari dalam dirinya. Jadi apa? Kalau sudah minum khamar berarti orang sudah tidak punya iman.
Ya. Tapi jangan salah ya. Kalau iman tuh, kalau muslim belum tentu mukmin ya. Kalau mukmin pasti muslim ya. Soalnya kalau Islam nih tidak sholat masih, kalau udah sholat tapi dia ngaku Islam tetap Islam ya. Tapi kalau dia ngaku mukmin tapi dia ada Islam, dia mukmin tapi tidak sholat, bukan mukmin itu ya. Kalau iman, kalau orang mukmin pasti sholat ya. Kalau Islam KTP bisa aja ya. Taruh Islam di KTP-nya Islam, tapi tidak tahu sholat, tidak tahu puasa, tidak pernah zakat ya, dan lain-lainnya. Hajinya sekali, tapi yang mau pas umur 2 bulan baru haji, dibilang haji, ya. Dibilang haji, padahal hajinya baru 2 bulan. Ya. Umur 2 bulan dihajiin, dibilang haji ya. Karena tidak sah hajinya. Qala alaihi salatu wassalam, man syaribal khamr syagallahu min jahannam. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang minum khamr, Allah Ta'ala akan memberi minum dia air panas dari jahanam. Minuman dari jahanam, dari neraka jahanam. Itu bilang tadi. Ya. Wa qala sallallahu kullu muskirin haram wa in ala Allah ahdan liman syariba khamr ayyashkaha min tini khabal. Faqala ya Rasulullah man tainatul khabal? Faqala araqul ahli nar wa asyaratul ahli nar. Nabi SAW bersabda, setiap yang memabukkan itu haram. Dan barang siapa yang minum khamar, Allah Ta'ala akan memberikan minuman kepada dia, yaitu nanah khabal. Dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu nanah khabal? Nanah khabal itu yaitu keringat dari ahlun nar, keringatnya penghuni neraka, atau kayak asyaratul anunya ahlun nar, bekas-bekas dari orang ahlun neraka, badan-badannya itu sudah, kulit-kulitnya dari neraka. Jadi naudzubillah ya, jadi jangan sampai kita terjerumus dari minuman khamar itu, naudzubillah. Wa qala sallallahu idza syaribul khamar fajliduhum thumma in syariba fajliduhum thumma in syaribu fajliduhum thumma in syaribu faqtuluhum. Nabi SAW bersabda, jikalau mereka minum khamar maka cambuklah, dan jikalau minum lagi dicambuk, kalau minum lagi dicambuk, kata Nabi. Kalau minum lagi dibunuh. 3 kali minum dicambuk, sudah 3 kali minum lagi sudah waktunya dibunuh sudah ya, saking namanya itu minum khamar. Jadi kalau ketahuan minum khamar, dibunuh. Dicambuknya berapa kali? 70 kali. Dan yang nyambuk siapa? Al-Quju. Bukan orang-orang kampung ya. Ya, dari orang Indonesia main hakim sendiri. Oh, ini ngawur, dudak. Ya. Bukan main hakim sendiri, makanya ya, bukan main hakim sendiri. Hakimnya rame-rame. Wa qala Hafidz Al-Mundhir rahimahullah taala, qatala syarib khamr qad jaa fi ghairi ma wajh sahih wa mansukh wallahu a'lam. Dan berkata ulama yaitu Hafidz Al-Mundhari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, tentang membunuh orang yang minum khamar itu adalah dari hadis yang sahih dan sudah dimansukh wallahu a'lam. Jadi hadisnya hadis sahih. Ya, orang-orang yang dia itu membunuh orang yang peminum khamar. Al-Quju untuk membunuh peminum khamar. Faqala sallallahu Nabi SAW bersabda, al-khamar am khaba'ith. Khamar itu salah satu dari khaba'ith. Khaba'ith itu apa? Yang jelek. Dari salah satu yang jelek. Qala sallallahu man syaribal khamar fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang minum khamar di dunia maka tidak akan minum di akhirat. Ya apa mau minum di akhirat, sudah masuk neraka duluan. Ya. Nggak kira masuk surga sudah orang yang minum khamr. Apalagi mudmin, apalagi orang yang dia itu terus-menerus istiqomah minum khamr. Ya. Ataupun yang tidak bisa minum khamr di akhirat nanti, yaitu 2 orang, yaitu orang yang minum khamr dan orang yang dia itu sudah minum khamr tapi tidak tobat. Ya, kalau minum khamr sudah minum khamr tapi tobatnya tobatun nasuha, tobat yang betul-betul. Insya Allah masuk surga, masih bisa minum khamrnya akhirat ya. Minum khamrnya akhirat bukan mabuk gini, geliyang pusing, enggak ya, tapi terbang ya. Ya, jadi Superman.
Minum jadi terbang ya. Keliyang repotnya. Tak enak ya. Jelum. Wa qala sallallahu wasallam Nabi SAW bersabda, "Man syaribal khamr lam yaqbalallahu lahu sholata arba'ina sabahan." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang minum khamar tidak diterima sama Allah sholatnya 40 subuh. Yaitu dari subuh sampai isya 40 hari tidak diterima sama Allah Ta'ala. Itu minum sekali. Kalau minum 2 hari 80 hari. Kalau minum 3 hari sampai 120 hari ya, sampai seperti itu. Itu sekali saja minum kita tidak diterima sama Allah Ta'ala sholatnya 40 hari. Ya, alhamdulillah min dzalik. Wal warad fi tahrimil khamr wa damiha wa tahdhir minha katsir syahir. Apabila dzakarnahu kifayatu liman waqahu hadaru ibadallah rahimakumullah. Wa min hadha syarabul khabith alladhi harramahumullah wa ja'ala as-sukhut wal mukit wal ghazzi hatta syariba fid dunya wal akhirah. Wa man ibtala bi syarbiha wal falyatub minha min qabl an tahilla bihi al-uqubah. Aw yamut fasiru ila an-nar fasyukhtil jabbar. Nasallallahu lana wa lakum wal afiyah salama min jami'il balaya. Dan tentang hadis ataupun riwayat tentang khamr ini banyak katanya muhaddats. Dan maksudnya sudah masyhur dan sudah disebutkan dan makanya hati-hati para hamba-hamba Allah katanya muhaddats dari minuman yang jelek ini. Minuman yang diharamkan sama Allah Ta'ala, yang dimana minuman ini mengundang murka Allah dan mengundang murka orang-orang yang mengundang murkanya Allah dan fitunya wal akhirah ya. Jadi nasallallahu lana wa lakum afiyah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari Allah Ta'ala dari apapun itu yang dosa, dan mudah-mudahan diselamatkan dari semua bala. Amin amin ya rabbal.